Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber semuanya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang sebuah buku yang sangat fenomenal, yang provokatif, yang membahas tentang awal sejarah singkat manusia. Buku apakah itu? Simak terus. Buku yang akan saya bahas kali ini adalah buku Sapiens. Buku Sapiens ini adalah buku karangan Dr. Yuval Noah Harari. Beliau meraih gelar PhD sejarah dari Oxford University dan juga sekarang mengajar di Universitas Ibrani Yerusalem dengan spesialisasi sejarah dunia. Risetnya itu berfokus tentang hubungan antara sejarah dengan biologi. Adakah keadilan dalam sejarah? Apakah orang makin bahagia dengan perkembangan dunia yang dulu manusia gua dan sekarang sudah menetap di apartemen? Apakah dengan perkembangan hebat itu manusia semakin bahagia? Manusia pada awalnya itu adalah sekelompok makhluk hidup yang sama dengan yang lainnya. Bila bicara kuat-kuatan ya, manusia dengan gorila itu jelas lebih kuatan gorila. Bila ngomongin hebat-hebatan dalam bertarung, buaya air itu lebih hebat daripada buaya darat. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa buaya darat ini menguasai dunia dan bisa menaklukkan buaya air? Apa yang menjadi penyebabnya? Di sini Yuval Noah Harari membagi 3 revolusi manusia dari awal manusia gua sampai manusia seperti sekarang. Ada 3 revolusi. Yang pertama adalah revolusi kognitif, yang kedua adalah revolusi pertanian, yang ketiga adalah revolusi sains. Untuk yang pertama, revolusi kognitif, Yuval Noah Harari membicarakan bahwa manusia mulai berevolusi dalam waktu 2,5 juta tahun yang lalu. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur dengan nama Australopithecus yang disebut adalah kera selatan. Nah, berawal dari sini manusia itu mulai melakukan perjalanan ke beberapa daerah, salah satunya itu adalah ke Eropa dan juga ke Asia. Nah, karena cuaca dan geografi yang berbeda seperti suhu yang dingin, dari sini manusia mulai berevolusi, makanya disebut sebagai Homo neanderthal. Untuk lebih jelasnya, ahli biologi menggolongkan beberapa makhluk menjadi spesies-spesies. Dan spesies-spesies yang memiliki nenek moyang yang sama itu disebutnya genus. Contohnya manusia, itu ada satu genus namanya Homo. Sedangkan beberapa subnya itu disebut spesies. Homo sapiens, genusnya berarti Homo, sedangkan spesiesnya itu sapiens. Nah, manusia sekarang itu Homo sapiens. Mungkin kita menganggap bahwa kita adalah satu-satunya manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena sudah beberapa ribu tahun kita memang menjadi satu-satunya spesies manusia yang ada di muka bumi ini. Padahal tidak. Kita ini memiliki banyak saudara seperti Homo neanderthal, Homo soloensis, Homo florensis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa hanya Homo sapiens yang ada di muka bumi ini? Harari berspekulasi dan berargumen bahwa yang menyebabkan spesies manusia lain bisa punah, yang pertama adalah karena memang punah secara sendirinya disebabkan oleh alam. Yang kedua itu adalah karena sapiens membantai spesies yang lain. Ini menjadi tidak lagi aneh ketika kita sebagai Homo sapiens, jangankan berbeda spesies, berbeda agama saja kita sudah bisa membantai. Betul kan? Kita lanjut saja untuk membicarakan tentang revolusi kognitif. Yang membedakan
membedakan manusia, Homo sapiens, dengan makhluk-makhluk yang lainnya itu adalah revolusi kognitif. Kita memiliki otak, dan ongkos otak ini tidaklah murah. Badan manusia itu menjadi mengecil namun otaknya membesar, dan tidur kita dan otak kita itu menghabiskan banyak energi. Revolusi kognitif itu dimulai dengan kemampuan berbicara. Contohnya gini aja deh. Kalau ada sekelompok kawanan kera di suatu hutan, lalu melihat sekelompok singa atau harimau yang akan memangsa mereka, antara kera yang melihat sekelompok harimau ketika membicarakan ancaman kepada kera yang lain, kera itu hanya bisa membicarakan, ada harimau loh yang akan menyerbu kita, ada harimau yang akan menerkam kita. Itu kera. Tetapi manusia ketika ingin melindungi suatu kelompok, katakanlah kelompok manusia ingin melindungi suatu hutan lindung, dia tidak hanya akan mengatakan mari kita lindungi hutan lindung, tapi manusia akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi hutan ini, salah satunya dengan cara menciptakan mitos bahwa di hutan lindung ini ada monster, di hutan lindung ini ada hantu yang apabila kau memasukinya maka kamu akan dibunuh dan terkam oleh hantu ini. Ini adalah suatu kemampuan manusia, adalah menciptakan mitos atau gosip. Ya, Harari itu membicarakannya sebagai teori gosip, di mana manusia bisa membicarakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Dan ini suatu awal bagaimana manusia akan menuju ke revolusi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah revolusi pertanian. Revolusi pertanian itu awalnya ketika manusia itu sebagai pemburu pengumpul yang dari pagi sampai siang dia memburu mencari makanannya, lalu kemudian dikumpulkan untuk dikonsumsi. Dari sini manusia makanannya beragam. Kalau habis suatu jenis makanan maka dia akan mencari tempat lain lagi untuk berburu kemudian mengumpulkan. Terus saja seperti itu. Sampai pada akhirnya revolusi ini dimulai bagaimana manusia mendomestikasi hewan, mendomestikasi tumbuhan. Bagaimana manusia tidak perlu berburu, tidak perlu mengumpul, mereka cukup menanam tumbuhan, mereka cukup menernakan hewan supaya mereka bisa diam saja di rumah. Tenang, kalem. Tapi pada faktanya bukannya kita yang mendomestikasi hewan atau tumbuhan, tapi kok seperti kita yang mendomestikasi. Yang awalnya pada pemburu pengumpul itu, kita hanya melakukan pekerjaan dari pagi sampai siang, memburu, lalu mengumpulkan dan menikmati makan dari siang sampai malam. Tapi ketika pada revolusi pertanian, seorang petani itu bisa menunggu air, bisa mengurus sawahnya dari pagi bahkan sampai petang. Menernak ayam dari pagi sampai petang. Jadi yang direpotkan kok malah manusia. Yang tadinya kita ingin menjadi lebih mudah, justru di revolusi pertanian ini kita semakin disulitkan. Yang disayangkannya kita tidak bisa mundur lagi ke zaman itu. Bahkan dari revolusi pertanian ini kita mendapatkan masalah baru. Karena kita menetap di suatu tempat, populasi semakin padat, dan kehidupan kita juga mulai berdampingan dengan hewan-hewan. Di sini awal munculnya beberapa penyakit, wabah, pandemi yang bisa mematikan umat manusia. Itu yang kedua, revolusi pertanian. Yang ketiga, ini revolusi sains. Saya tidak akan dulu membahas revolusi sains karena nanti saya akan membahas revolusi sainsnya di buku Yuval Noah Harari yang selanjutnya, yaitu di buku Homo Deus. Namun yang unik dari buku Sapiens ini membagikan kesadaran manusia terhadap 3 pola. Yang pertama adalah kesadaran objektif. Objektif itu apa yang kita lihat, yang kita rasakan secara real. Misalnya gunung. Semua orang tahu bahwa pasti ada gunung. Itu adalah objektif. Kita tahu bahwa ini namanya baju. Seseorang sepakat ini namanya baju. Dan seseorang menyadari itu. Ini adalah objektif. Ada lagi realitas subjektif. Subjektif itu hanya kita yang menyadari itu. Semisalnya saya merasa bahagia. Anda tidak tahu kan bahwa saya bahagia? Itu adalah subjektif. Saya marah.
dan marah itu hanya bisa saya yang tahu dan saya rasakan. Itu subjektif. Dan ada realitas ketiga, yaitu antar subjektif, di mana realitas ini hanya bisa disadari ketika sekelompok subjektif kita itu bersama-sama ditautkan dengan orang lain. Apa saja realitas antar subjektif ini? Realitas antar subjektif ini menjadi suatu hal yang bisa mempersatukan manusia dalam skala besar. Ketika manusia belum menemukan realitas antar subjektif ini, manusia itu hanya bisa bekerja sama, berkelompok dalam kawanan kecil, mungkin hanya sebatas bersuku-suku. Manusia tidak bisa berorganisasi, bekerja sama dalam jumlah jutaan, tidak bisa. Makanya realitas antar subjektif ini sangat penting. Apa saja itu? Pertama itu adalah uang. Kita sepakat bahwa uang adalah hal yang paling bisa menyatukan umat manusia. Anda berbeda ras, Anda berbeda agama, Anda berbeda negara, tapi kita akan sepakat untuk satu uang yang sama. Apa sih itu uang? Uang bukanlah keping logam dan lembar kertas. Uang adalah apapun yang orang-orang bersedia gunakan untuk melambangkan secara sistematis nilai benda-benda lain demi bertukar barang dan jasa. Uang itu bukanlah kertas, uang itu bukanlah logam, tapi uang adalah segala sesuatu yang bisa menukarkan terhadap apa yang kita inginkan. Uang didasari dua asas universal. Yang pertama, daya tukar universal. Dengan uang sebagai ahli pertukaran, Anda bisa mengubah tanah menjadi kesetiaan, keadilan menjadi kesehatan, dan kekerasan menjadi pengetahuan. 2. Kepercayaan universal. Dengan uang sebagai perantara, dua orang dapat bekerja sama menggarap satu proyek. Orang yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda negara, lalu ada seseorang yang mempunyai proyek untuk membuat gedung yang hebat, lalu mereka digaji dengan uang yang telah ditentukan, pasti semua orang bisa bekerja sama di bawah kendali uang ini. Memang uang itu sangat hebat. Yang kedua, yang bisa menyatukan umat manusia itu adalah imperial. Imperium, suatu negara. Negara itu kan biasanya dihuni oleh berbagai suku bangsa yang berbeda. Negara kita contohnya Indonesia mempunyai beragam budaya, mempunyai beragam suku, mempunyai beragam etnik, tapi bisa hidup dalam satu negara. Apa yang disebut imperium? Imperium adalah tatanan politik dengan dua ciri penting. Pertama-tama, agar pantas menyandang sebutan imperium, tatanan itu harus memerintah sejumlah suku bangsa yang berbeda, yang masing-masing memiliki identitas budaya berbeda dan wilayah tersendiri. Kedua, imperium berciri perbatasan yang lentur dan nafsu yang berpotensi tak terbatas. Nah, mungkin negara ini tidak bisa disebut imperium karena negara kita kan terbatas. Negara kita tidak terbatas, hanya segini-gini aja. Yang disebut imperium itu pasti dia melakukan imperialis, dia melakukan kolonisasi, terus mengekspansi wilayahnya semakin luas. Imperium ini mendapat kritikan yang tajam juga pada masa sekarang, karena menurut zaman sekarang itu imperium itu tidak akan pernah berhasil karena susah mempertahankan orang yang beda suku, berbeda latar belakang sejarah dalam satu tatanan, dalam satu komando. Tapi imperium ini suatu yang hebat dalam mempersatukan manusia. Untuk tatanan yang mempersatukan manusia yang ketiga adalah agama. Ya, yang mempersatukan manusia itu memang agama. Kita bisa berbeda mata uang, kita bisa berbeda negara, kita bisa berbeda warna kulit, tapi ketika agamanya satu, itu kita bisa bersatu. Meskipun pada zaman sekarang kita selalu menganggap bahwa agama itu adalah sumber diskriminasi, agama itu suatu sumber perpecahan, itu
tidak bisa dipungkiri, tapi perlu kita sadari dan perlu kita akui agama itu adalah yang bisa mempersatukan umat manusia. Apa yang disebut agama? Harari ini bilang bahwa agama itu adalah suatu tatanan universal, suatu tatanan yang tidak hanya untuk satu kelompok, suatu kepercayaan yang tidak terisolasi, tapi harus bersifat universal dan menyeluruh. Yang kedua, sifatnya agama itu haruslah mesti mengklaim bahwa sumber-sumber hukumnya itu adalah yang bersifat adi manusiawi atau superhuman laws. Bahwa bukan manusia yang menciptakan hukum ini, tapi ada suatu zat yang menentukan hukum ini. Selain dari itu, sifat yang mesti dipunyai oleh agama itu adalah sifat yang universal, berlaku dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau ada suatu hukum yang dipercayai hanya oleh satu kelompok, yang dipercayai hanya mempunyai tenggat waktu, itu bukan agama. Tapi yang dimaksud agama itu mempunyai suatu hukum yang bisa dipercayai oleh siapapun dan juga kapanpun. Nah, itu disebut agama. Dan juga sifat yang mesti dimiliki oleh agama itu adalah bahwa agama itu harus bersikap misionari. Agama itu harus bersikap mendakwahkan, harus berusaha menyebarluaskan. Ini sifat agama. Jadi ada 3 kekuatan antar subjektif, 3 realitas tatanan khayalan yang bisa mempersatukan umat manusia dalam bekerja sama. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah imperium, yang ketiga adalah agama. Dengan 3 kekuatan ini, manusia yang tadinya mirip dengan hewan yang hanya bisa bekerja sama dalam suatu tatanan kelompok yang kecil, kini bisa bekerja sama dalam tatanan yang lebih besar karena 3 antar subjektif ini. Ini adalah sejarah manusia dari dulu hingga sekarang. Untuk kemudian di revolusi sains, bagaimana teknologi bisa memengaruhi umat manusia, bagaimana teknologi kini mulai mengambil alih sifat manusia, bahkan teknologi sudah bagaikan God eyes. Itu nanti akan saya bahas di bukunya Yuval Noah Harari yang lain di Homo Deus. Jangan lupa kepada penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau merasa suka silahkan like. Dan juga kalau merasa bermanfaat silahkan share. Terima kasih dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.